Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konon dari pengalaman ibu-ibu yang pernah punya bayi mengatakan bahwa pada umumnya bayi itu sangat peka terhadap suasana di sekitarnya. Mungkin karena memang nggak punya dosa kali ya. Bayi-bayi itu masih suci. Maka tidak jarang bayi menjadi sangat rewel pada malam hari, khususnya ketika ada sosok asing atau sebutlah pencuri yang datang ke rumah itu. Pasti reaksi bayi itu akan membuat orang tuanya menjadi repot karena rewelnya anak ini. Seorang bayi pun mampu menangkap sebetulnya aura dan cahaya yang terpancar pada orang dewasa. Begitulah para ibu bersaksi. Maka bila ada orang dewasa yang berhati tidak baik atau jahat, bayi biasanya sering menolak dan menangis jika bertemu dengan orang seperti itu. Namun, umumnya kita juga dapat menangkap aura seseorang itu dari wajahnya. Para saudara yang terkasih, bacaan pertama hari ini berbicara mengenai aura Musa yang bercahaya. Nah, karena Musa berjumpa dan berbicara dengan Tuhan, wajah Musa lalu kelihatan bercahaya sehingga umat Israel lalu takut mendekat. Karena mereka menganggap bahwa Musa ini orang suci. Inilah aura orang suci, aura orang yang banyak berdoa dan dekat dengan Tuhan. Aura kesucian ini pula yang terpancar pada orang-orang suci yang rendah hati dan lain sebagainya. Maka sebetulnya ada pertanyaan, apa sih kuncinya orang bisa menampakkan aura semacam Musa, semacam orang-orang suci yang lainnya? Kuncinya sebetulnya terletak pada kehidupan orang yang penuh kepasrahan dan doa. Pada saat itu Musa memang mungkin karena sudah usia, lalu betapa menghadapi bangsa Israel itu seringkali rewel, capek, jenuh. Maka di hadapan Tuhan Musa menunjukkan sikap kepasrahan dan doa. Dalam keheningan di hadapan Allah, dia menginginkan Tuhan bertindak segera. Namun dalam kepasrahan dan keheningan, orang hanya bisa meyakini betapa Allah sungguh baik dan berkarya dalam dirinya
kalau dia sungguh-sungguh mengimani Kristus sebagai mutiara yang paling berharga dalam hidupnya. Kalau Tuhan yang diimani tidak dekat dengan dirinya, tidak merasa bahwa ini sebagai mutiara yang berharga dalam hidupku, ya mana mungkin aura atau cahaya kesucian itu nampak. Dahulu kita melihat sosok Ibu Teresa dari Kalkuta misalnya. Tampilnya pribadi itu saja sudah memancarkan, ini orang suci, kira-kira begitu. Sisi lain ada Paus Yohanes Paulus kedua pada waktu itu, hadir di tengah-tengah masyarakat saja sudah menampilkan sosok orang suci. Kita bisa langsung menangkap itu. Kalau saya membayangkan Paus Fransiskus juga mirip-mirip ya, ada kedekatan semacam itu. Kalau lihat Romo Heru bagaimana? Ada. Kalau dia dekat altar apalagi mendampingi Bapak Uskup, ada aura kesucian itu nampak. Tapi kalau sedang membacakan SK, ini agak berbeda. Masing-masing orang memiliki auranya sendiri yang dapat kita kenal dengan cepat, karena memang ada kedekatan-kedekatan batinnya. Terutama kalau bicara soal iman, kedekatannya dengan Allah, maka muncul aura-aura kesucian. Lebih-lebih tidak hanya kesucian, tapi kedamaian hati yang istimewa. Maka tiap-tiap orang yang melihat kehadiran sosok pribadi seperti Paus Fransiskus, Paus Yohanes Paulus kedua, dan yang lain, nampak ada kedamaian yang terasa dalam kehidupan bersama itu. Di sekitar kita ada banyak orang tua, juga bapak dan ibu, para imam, bruder, suster, yang juga memancarkan aura kedamaian dan kesucian itu pula. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga telah memancarkan aura kesucian dan kedamaian bagi orang lain? Kita diajak bercermin, apakah kita lebih banyak tersenyum atau cemberut? Ini juga menampilkan bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Tapi ini sekunder. Yang pertama dan yang terpenting adalah apakah kita sudah banyak berdoa dan hidup dalam kepasrahan. Kalau sudah, ya bersiap-siaplah, karena ada begitu banyak orang yang akan merasakan kedamaian kalau tinggal dan dekat dengan kita, karena mereka melihat ada aura kita yang mendamaikan itu. Aura kesucian dan kedamaian mengalir dari orang yang banyak berdoa dan hidup dalam kepasrahan. Semoga kita pun mampu menyatakan itu, karena kedekatan kita dengan Allah yang mampu menolong sesama kita untuk sampai pada kesucian hidup pula. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.